Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Akbar CK. Pemirsa, kita lagi-lagi nih ada informasi lagi nih yang sangat menarik ya. Jejak digital tidak bisa dibohongi. Yang fitnah Pak Jokowi, terutama perkara Pak Jokowi itu minta jabatan presiden sampai 3 periode. Ya, fitnah pada Pak Jokowi kita tahu seperti Denny Siregar, Hasto, Adian Apitupulu, ya kan, menyampaikan di media massa kalau Pak Jokowi itu minta 3 periode. Nah, ini semua terbantahkan langsung dari Ibu Megawati sendiri, ya, dan juga Puan Maharani. Bahkan Ibu Megawati bilang yang koar-koar, ya, kalau bahasanya itu yang koar-koar Pak Jokowi minta 3 periode itu, ya beliau itu sendiri yang bilang Pak Jokowi minta 3 periode, ya beliau itu, bukan Pak Jokowinya ya, yang koar-koar bilang Pak Jokowi minta 3 periode. Ini langsung dibantah oleh Ibu Megawati dan Puan Maharani. Nah, di sini kompak, Ibu Megawati, Puan Maharani membela Pak Jokowi. Ya. Untuk para pembenci Pak Jokowi, untuk yang memfitnah Pak Jokowi, kalian tidak bisa menipu masyarakat. Masyarakat udah cerdas, ya. Masyarakat sekarang tidak lepas dari yang namanya internet dan handphone. Tanpa berlama-lama, ini langsung aja kita reaction bukti videonya. Jejak digital, bantahan Ibu Megawati dan juga Puan, ya, secara kompak membantah semua tuduhan-tuduhan kepada Pak Jokowi yang minta 3 periode. Langsung aja kita reaction videonya. Tahu siapa yang menggagalkan 3 periode? Namanya Megawati Soekarno Putri. Ketika Pak Jokowi menghadap kepada Bu Mega meminta restu untuk 3 periode, apa yang beliau bilang? Hati-hati Jok, ini melanggar konstitusi. Rakyat akan melawan dengan sendirinya. Saya bukan fansnya Bu Mega. Dengan perpanjangan masa jabatan 3 periode ataupun perpanjangan masa jabatan itu, maka demi konstitusi Ibu Mega kokoh berdiri menjaga demokrasi. Ini Pak Jokowi dikocok, berkeinginan katanya untuk 3 periode. Lah orang yang ngomong itu yang kepingin sebetulnya. Yang ngomong itu yang kepingin sebetulnya, jelas, clear, dibantah oleh Ibu Megawati. Berbalik ya, yang seperti yang disampaikan Denny Siregar tadi. Saat siapa tahu dianya bisa jadi itu ingin 3 periode. Jangan atau melakukan 3 periode. Tapi benar Mbak, Pak Jokowi pernah datang ke Bu Mega untuk meminta hal itu Mbak? Oh enggak, nggak pernah. Setahu saya nggak pernah beliau meminta untuk perpanjangan 3 periode. Nggak pernah beliau minta perpanjangan 3 periode. Ini Puan Maharani ya, kompak. Megawati, Puan Maharani membantah semua tuduhan terhadap Pak Jokowi yang minta perpanjangan masa jabatan itu 3 periode, ya. Kemana Denny Siregar? Kemana si Hasto, Adian Apitupulu, ya, yang memfitnah Pak Jokowi? Kan nampak semua itu terbuka sekarang, ya kan? Terbuka. Yang mana yang fitnah, yang mana yang fakta, yang jujur. Saya kira salah satu isu yang menarik setelah Hasto ditetapkan sebagai tersangka adalah narasi isu politik yang seakan-akan ini menjadi babak lanjut peperangan politik antara PDIP dengan Jokowi, karena argumen politik yang disampaikan oleh tim hukum PDIP selalu menyebut nama Jokowi dalam kasus pusaran yang telah membelit Hasto dalam persoalan hukum. Sebut saja misalnya, kita cek satu persatu di media. Tim hukum Hasto mengatakan Hasto itu ditersangkakan karena Hasto sangat kritis kepada Jokowi. Terutama di akhir kekuasaannya, Jokowi dinilai ekstrim dalam manuver-manuver politiknya. Jokowi dinilai cawe-cawe dalam urusan pilpres. Kemudian dinilai mengintervensi putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan syarat pencapresan, termasuk juga dituduh
merusak demokrasi, dan melanggengkan politik dinasti. Tidak berhenti di situ, tim hukum Hasto juga berargumen bahwa sebetulnya yang merusak demokrasi itu siapa? Pak Jokowi atau si Sekjen PDIP? Hasto jelas-jelas ya, waktu PAW yang seharusnya itu yang naik Rizky Aprilia kalau nggak salah namanya ya. Nah itu bisa-bisanya seharusnya si Rizky ini Harun Masiku yang dinaikkan untuk menjadi anggota DPR. Nah di situ terjadi suap ya. Nah yang merusak demokrasi sekarang siapa sebetulnya? Pak Jokowi secara terang-terangan ataukah Hasto? Ini seolah-olah menuduh Pak Jokowi perusak demokrasi segala macam ya, sampai bawa-bawa nama Bung Karno. Seperti kita ketahui, cucu Bung Karno pun keberatan si Hasto ini membawa-bawa nama Bung Karno. Ya. Beda dulu, beda sekarang. Dulu Bung Karno membela berjuang karena Indonesia itu pada zaman masa kolonial ya, melawan penjajahan lah waktu itu. Tapi kalau Hasto melawan negara. Menyuap, merusak demokrasi, membuat gaduh. ini tentu tidak terlepas dari Hasto yang memecat 27 kader PDIP, yang salah satu di dalamnya itu ada Jokowi, ada Gibran Rakabuming Raka, dan Bobi Nasution, yang dinilai mempercepat Hasto itu dijadikan sebagai tersangka. Bahkan tidak berhenti di situ, argumen lain bahwa tersangkanya Hasto itu sebagai bukti yang cukup sahih, mempertebal bahwa sebenarnya PDIP itu ditarget untuk diobok-obok, diacak-acak, dan diaut-aut. Ini adalah argumen yang sehari dua hari ini cukup kuat. Narasinya berkembang di mana-mana, di media sosial, media mainstream, media online, dan di kalangan-kalangan kelompok kritis. Jokowi ketika di doorstop ditanya secara terbuka oleh wartawan, ketika namanya dikait-kaitkan dengan kasus Hasto, Jokowi mengatakan Jokowi adalah orang yang tak lagi jadi presiden. Jokowi sudah pensiun. Jokowi kemudian tertawa dengan begitu ringan dan begitu santai. Dan Jokowi mengatakan sekaligus memberikan pesan bahwa harus diikuti proses hukum yang saat ini sedang terjadi di KPK. Ini adalah jawaban-jawaban yang khas dengan Jokowi. Cukup simpel, cukup singkat, dan seakan-akan memang tidak ingin membantah tuduhan-tuduhan apapun yang selama ini selalu dialamatkan kepada Jokowi. Bahkan Gibran ketika di doorstop juga oleh kawan-kawan media, Gibran menunjukkan gesturnya yang kelihatan tidak happy jika persoalan Hasto dengan KPK itu ditanyakan kepada Gibran. Gibran mengatakan nggak ada hubungannya dengan Gibran, dan tentu saja Gibran mengatakan tidak tahu menahu sama sekali terkait dengan urusan ini. Ini yang saya kira menjadi narasi politik yang cukup berkembang kuat belakangan ini, yang terus menjadi konsumsi publik. Sementara perdebatan-perdebatan terkait dengan hukumnya ini seakan-akan sudah selesai karena tidak terlampau kompleks. Hasto misalnya hanya dituduh sebagai sosok yang punya kontribusi terkait dengan penyuapan Harun Masihu terhadap oknum KPU dalam kasus PAW. Termasuk misalnya Hasto dinilai punya andil, bahwa Hasto itu dinilai menghalang-halangi dan merintangi terkait dengan penyidikan Harun Masihu. Oleh karena itu, kalau kita mau menghitung secara rata-rata, argumen politik ini sekalipun begitu kuat, begitu kencang disampaikan oleh tim hukum PDIP, tentu tidak bisa membatalkan, apalagi menganulir fakta-fakta yang dimiliki oleh KPK, bahwa sebenarnya ada bukti yang cukup sahih, bukti yang cukup kuat dimiliki oleh KPK. Bahwa bukti yang sahih, dibilang Adi Prayitno ya, ada bukti yang kuat bahwa Hasto memang betul-betul menghalang-halangi ya, seperti yang disampaikan oleh KPK waktu konferensi pers itu, bukti-buktinya itu sudah disampaikan oleh KPK bahwa Hasto ini menyuruh Harun Masiku untuk lari ya, menyuruh saksi-saksi itu merendam HP ya, intinya menghilangkan barang bukti, gitulah ya. Lanjut lagi. Hasto sangat layak ditetapkan sebagai tersangka.
Jadi ini yang saya kira per hari ini narasi politiknya cukup kuat. Bagi saya ini semacam babak lanjut ya, perang politik antara PDIP dengan Jokowi. Mungkin bagi PDIP, sekalipun Jokowi tak lagi jadi presiden, tapi akses Jokowi terhadap instrumen-instrumen politik dan hukum di negara ini cukup kuat. Mungkin bagi PDIP, Jokowi ini adalah sosok presiden dalam tanda kutip yang masih punya kekuatan untuk masuk ke ranah-ranah hukum dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang saya kira memang sampai hari ini terus menjadi perdebatan. Oleh karena itu kalau kita mencermati satu persatu, terutama terkait dengan isu politik setelah Hasto ditetapkan sebagai tersangka, tentu publik melihatnya sebagai babak lanjut perang tak berkesudahan antara PDIP dengan Jokowi. Yang menarik selanjutnya tentu adalah publik bertanya-tanya ketika dikaitkan dengan Hasto ditetapkan sebagai tersangka, sebagai bukti yang nyata bahwa PDIP akan diacak-acak, akan diawut-awut, orang bertanya-tanya. Diacak-acak untuk apa kepentingan politiknya? Bukannya Pilpres sudah usai, bukannya Pileg sudah selesai, bukannya Pilkada juga sudah usai. Kalaupun toh Hasto ditetapkan sebagai tersangka, tentu secara politik elektoral nggak ada efeknya kepada PDIP. Dan di pemilu yang akan datang, ini masih cukup lama dan bahkan memori publik itu akan hilang. Karena kecenderungan masyarakat kita secara umum suka lupa dengan peristiwa hukum dan politik yang membelit elit-elit partai tertentu. Bahkan kalau mau jujur, kasus korupsi yang melibatkan elit partai tertentu itu tidak ada faedahnya secara elektoral dan relatif faedahnya secara elektoral. Tidak punya daya rusak secara elektoral. Sebut saja misalnya dalam kasus Ketua Umum Golkar, Sekjen Golkar menjelang Pileg 2019. Nah, silakan ketik komentar kalian di kolom komentar pendapat kalian seperti apa terkait video ini. Seperti yang sudah disampaikan oleh Adi Praitno tadi. Apa kepentingan Jokowi ya difitnah, ingin mengawut-awut, ingin mengacak-acak partai PDI Perjuangan. Apa untungnya bagi Pak Jokowi? Ya, tidak ada untungnya sama sekali. Sebelum saya akhiri, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya agar tidak ketinggalan notifikasi update terbaru dari channel ini. Ya, jangan mau kita terprovokasi, jangan mau kita terpecah belah. NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye bye.